Makanya orang tua sangkal diri pikul salib. Kalau engkau tidak mau sangkal diri pikul salib, maka anakmu yang akan disalib. Ya, sehingga kita nggak bisa lagi berkata aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Susah, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Susah. Anak-anak Anda berkata, waduh, apa benar ada Tuhan yang itu? Oh, hati-hati saudara. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya dengan kasih yang sejati, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, tolong ditampilkan ayat 31-nya yang dengan selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, kasih sejati. Ya, bahkan dengan suami atau istrimu. Ya, jadi kalau passion itu udah nggak ada, the cook is up, kata orang Belanda bilang ya. The cook is up, kuenya udah habis, udah hambar, udah nggak ada rasa. Maka itulah saatnya untuk kita punya agape. Karena yang sebelumnya, the cook-nya itu adalah eros atau filio. Ya kan? Waktu menikah, pacaran, saya dengan Ana, wah eros, wah roman-roman, wah pegang itu rasanya kayak keset, udah kayak menjemplak aja itu. Ya kan? Lama-lama hilang ya, masalah datang, ada ketidakpuasan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, pokoknya alasannya banyak lah, dari mulai mencet odol, sampai mulut bau naga, sampai kentut, sampai aduh segala macam deh, sejujurnya kan begitu kan, the cook is up. Akhirnya mulai tertarik dengan orang lain, dengan apa segala macam, selalu ada begitu, the cook is up, karena ada banyak orang, makanya jangan pernah kasih kesempatan orang ketiga masuk. Jangan pernah baik-baik sama orang lain, nggak usah debar pesona sama orang ketiga dalam pernikahan itu. Ribet, saudara. Ribet. No. Dengan orang. Kalau orang mau nginep di rumah, maksimum 1 minggu. Ya, wah kita pernah kelewatan dari komitmen kita yang 6 bulan, itu bikin masalah. Ya, bikin masalahnya apa? Karena kita jadi nggak punya privacy. Nggak ada masalah dengan apa dia, tapi kita jadi nggak punya privacy, kita putus komunikasi, karena kan saya kudu ngeladenin temen saya ini terus kan, kudu pagi-pagi anak saya nggak punya waktu buat, ribet pokoknya. Jangan pernah tinggal di rumah lebih dari waktu yang ditentukan, seminggu atau sebulan lah paling lama. Kalau orang numpang itu ya, karena lagi ada musibah ada apa, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Kemudian sewakan dia rumah, kos. Gitu ya, dulu saya kurang berhikmat ya, harus dikoskan. Kalau keluarga kami dulu berhikmat ya, waktu kami susah dulu, dibur saya kan diburu, kos, bayarin. Itu, namanya memberi tumpangan itu kita juga harus berhikmat. Kecuali kalau Anda single, Anda ini ya, atau yang ditumpangan itu anak kecil, maksudnya, dan ada banyak lagi cara lain. Tetapi lebih baik kalau Anda hanya memberi tumpangan, sekedar numpang lewat saja, Anda tidak berniat mengadopsi dia atau koskan, bayarin. Nah, kalau nggak ada uang, berarti Anda katakan dengan dia dengan terus terang, sudah cukup, kita nggak bisa lagi. Karena jangan kelamaan, jangan ada orang ketiga itu lama-lama di rumahmu, itu menjadi pintu celah, ya itu tips. Nah, yang lain-lain saudaraku, hari ini kita temanya adalah seluruh keluarga selamat. Nah, itulah kendalanya ya. Ketika Anda diselamatkan, ketika Anda lahir baru, ciri khasnya adalah Anda pengen seluruh isi rumahmu itu selamat. Banyak orang ya menjadi Kristen, tapi dia masa bodoh dengan keluarganya. Oh, kita ini merdeka, saya ini Pancasila. Oh, bukan masalah Pancasila, saya juga Pancasila ya. Dan saya sering bilang Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Orang-orang di Eropa itu lebih Pancasila daripada di Indonesia.
Tetapi ya, keselamatan untuk hidupmu ya, dan untuk masa di akhir hidupmu itu nanti adalah pilihan dan berita yang Anda beritakan. Jadi, oh itu nanti saya ini Pancasila, saya ini demokrasi. Saya yakin Anda belum lahir baru saat Anda mengucapkan itu. Waktu saya pacaran sama Ana, saya pengen cerita-cerita kemana-mana. Ini pacarku loh. Itu baru menikah ya, saya kenal-kenalin ya. Ya ada orang yang enggak, ada orang yang introvert tentunya ya, ada orang yang introvert. Tetapi cinta pertama, kelahiran baru itu adalah sebuah cinta ya kepada Tuhan, dan Anda ingin memberitakan itu. Dan Anda ingin orang lain, orang yang dekat dengan Anda, punya pengalaman yang sama dengan Anda. Ya, orang sama ya, kalau Anda baru punya pakaian baru, Anda juga pengen tunjukkan. Anda punya sesuatu yang apa namanya, paling tidak untuk pamer. Ada orang yang nggak suka pamer, oh ada. Ya, ada orang yang nggak suka pamer. Tetapi dia ingin memperkenalkan, selalu ada begitu. Kalau Anda nggak ada begitu, jangan-jangan Anda hanya formalitas saja. Ya, hanya formalitas. Nah itu kita nggak bisa paksakan. Itu semua tumbuh di sini. Keinginan untuk memberitakan Injil itu ada di sini. Nah itu Anda harus pertanyakan kembali, jangan-jangan saya ini Kristennya cuma Kristen formalitas saja karena di Indonesia diberi kebebasan untuk memilih agama yang sudah ada agamanya ya. Kalau agamanya yang belum di listing ya nggak boleh, harus ada listingnya kan begitu kan. Konyol ya, nah, itu belum Pancasila itu sebetulnya. Indonesia belum Pancasila. Karena Pancasila itu semua tanpa harus listing di pemerintah. Itu baru Pancasila kayak di Eropa. Makanya saya bilang Eropa itu lebih Pancasila daripada Indonesia. Anda mau beragama apapun nggak usah listing, nggak usah kayak listing di bursa efek dulu begitu kan. Nggak usah listing dulu di bursa efek. Mau listing dulu di Departemen Agama, nggak perlu. Nah, karena agama sesuatu yang privat. Tetapi ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, harus lahir dari air dan roh, ada rema, roh ya. Anda dari hasil logos ada punya rema, Anda pasti ingin ceritakan itu, ingin share itu ke orang lain. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk itu, ada sesuatu yang salah. Pasti ya ada sesuatu yang salah. Yang tahu ya kita sendiri. Orang lain nggak tahu ya. Yang tahu Anda dengan Tuhan. Keinginan itu ada nggak? Nah, Yosua di akhir hidupnya, dia panggil, dibaiat, itu dipanggil semua orang Israel. Dibaiat. Kamu melihat pekerjaan-pekerjaan itu yang besar. Ya. Kita semua melihat, bersama-sama kita melihat. Orang-orang yang lahir di padang gurun, unik ya. Ada orang-orang yang lahir di Mesir, kemudian dia masuk ke padang gurun, sudah keluar dasarnya mental budak, mental kere, balung ireng. Tuhan sudah kasih pertolongan, tidak mau. Salah dia sendiri. Bukan takdir, tapi pilihan. Nyatanya ada kok orang yang mau lepas dari mental budak itu. Tetapi memang padang gurun itu mengubah budak menjadi prajurit. Maka orang-orang yang di padang gurun itu, yang lahir di padang gurun itu, dia punya mental yang bagus. Dia tahu, dia lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan tolong mereka. Tadi dikatakan tanpa bersusah payah mereka bukannya. Tetapi yang dimaksud adalah ada keberhasilan di tangan. Orang mah 50-50 kalau berusaha, toh 50-50 kalau berusaha. Jadi atau enggak, tetapi di dalam Tuhan Anda pasti berhasil. Kalau Anda lahir di padang gurun dan Anda melihat dan Anda mendapatkan penyertaan Tuhan di padang gurun, anak-anak yang lahir di padang gurun, anak-anak yang melihat mujizat terjadi pada orang tua mereka,
Mereka merekam di dalam DNA mereka. Mereka merekam dalam rohnya mereka dan bahkan dalam DNA-nya mereka. Dan mereka kan ingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Ya, generasi itu adalah generasi orang-orang yang cinta Tuhan. Makanya Anda jangan mengeluh, berbahagialah karena padang gurun membuat anak-anakmu melihat Tuhan. Kalau Anda mau untuk memelihara rema, mendengarkan dafarim di Bemidbar itu. Kalau Anda mendapat dafarim di Bemidbar, di padang gurun, maka Anda akan menghasilkan anak-anak yang kuat, mendapat anak-anak yang memiliki warisan ilahi. Masalahnya kan Anda tidak mau sangkal diri pikul salib di padang gurun. Lalu bagaimana Anda bisa didik anak-anak Anda untuk takut akan Tuhan? Sulit. Sulit. Anda, apalagi kalau Anda tidak mendidik anak Anda. Ya. Makanya banyak sekali orang tua yang akhirnya berduka karena anak-anaknya jauh dari Tuhan. Karena sang orang tua tidak memberikan contoh dalam hidupnya, ya teladan, dia melewati padang gurun bersama Tuhan dengan sangkal diri pikul salib. Orang-orang tua yang hidupnya setia dengan sangkal diri pikul salib, memberikan teladan, anak-anaknya akan melihat. Anda tidak akan perlu banyak bicara untuk sampai kekeh ya. Anda cuma kasih tahu, tetap harus diajarin, tetap harus diomongin, tetap harus dikatakan, dididik. Masalahnya banyak orang yang tidak mau ngajarin juga dan tidak mau jadi teladan juga. Sedangkan firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tetapi seisi rumahmu tidak mendapatkan warisan ilahi itu karena Anda sendiri tidak setia di dalam padang gurun, tidak berkemenangan di padang gurun. Nah, maka dari itu, anak-anak ini menjadi susah untuk mengerti apa yang dikatakan oleh orang tua. Bahkan kadang-kadang sang orang tua sendiri aja nggak ngerti apa yang dia ngomong. Yang dia ngomong cuma sekumpulan retorika kekristenan atau retorika dogma gereja. Tanpa dia sendiri mengalami. Anak-anak lebih kritis. Mereka masih muda, mereka berani. Mereka kritis. Tetapi tidak terucapkan. Hatinya menolak. Tapi tidak terucapkan. Makanya orang tua sangkal diri pikul salib. Kalau engkau tidak mau sangkal diri pikul salib, maka anakmu yang akan disalib. Ya. Sehingga kita nggak bisa lagi berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Susah. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Susah. Anak-anak Anda berkata, waduh, apa benar ada Tuhan yang itu? Oh, hati-hati saudara. Ya, memang ketika seorang diselamatkan, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Saya sudah banyak melihat. Bahkan sisi keluarga besarnya kemudian diselamatkannya. Keluarga besar saya semuanya sudah diselamatkan ya. Saya dengan sukacita pagi ini saya cerita ya. Saya sudah dengar ya, beberapa keluarga saya ada yang meninggal selama saya ada di Eropa, saya nggak bisa datang. Tapi saya dengar mereka semua sudah terima Yesus. Sudah dibaptis ya. Saya bersukacita sekali. Saya bersukacita sekali mereka semua sudah terima Yesus. Padahal dulu saya nginjili mereka setengah mati, saya sampai dibully ya. Karena keluarga kami dulu tidak menjadi saksi juga. Ada yang salah. Tetapi saya komit berdoa buat mereka. Satu-satu saya doakan ya. Dan saya bersyukur ya mereka semua terima Yesus.
Wah, bukan berarti saya berjasa, enggak. Setidaknya saya ikut urun doa, mendoakan mereka satu demi satu ya. Dulu setiap pagi saya doakan mereka ya, tiap pagi itu. Karena saya tahu keluarga saya tidak bisa jadi saksi buat mereka, ya. Bahkan saya sendiri pun pernah bikin masalah, ya kan. Sehingga gimana mereka mau dengar omongan saya? Ya udah saya doakan saja. Nah, kan begitu minimum kita doakan. Nah, saudara-saudaraku, semua orang yang saya injili pasti keluarganya itu percaya kepada Yesus akhirnya. Ya, semua orang yang saya injili, ya dari saya SMP itu ya, saya injili satu ya dari orang Katolik tapi belum lahir baru. Nah, ada Katolik yang lahir baru ya, tapi ini Katolik yang belum lahir baru. Artinya dia cuma datang retorika doang ke gereja, ya cuman karena ikut-ikutan. Terus kemudian dia lahir baru, orang tuanya masih belum percaya Yesus, ngamuk saudaraku, digebukin ini anak sampai, wah saya dengar waktu digebuki sampai anak ini digebuki jerit-jerit ya jeritan karena digebuknya beneran gitu ya. Kalau di Indonesia kan kalau ngebukin anak pakai balok kan masih kan. Mami saya kalau ngebukin saya pakai balok itu. Anak saya protes, tak bilangin sabet pakai garisan mistar Mika itu, protes dia sama saya bilang, ya kamu sama si mami aja, papamu ini loh digebuknya pakai balok, kamu baru pakai mistar, kamu sekarang ngadunya sama papa, jangankan kamu, papa saja digebuk pakai balok, apalagi kamu, mulai gitu kan, takut anak saya takut. Tetapi yang dimaksud adalah, orang-orang ini ya yang terima Yesus lahir baru sungguh-sungguh ya, dia kemudian menginjili orang tuanya, dia nggak bisa ngomong tapi dengan perbuatannya. Waktu dia cerita sama saya kan, saya dengar kamu ya Bu, jadi di sekolah besoknya ketemu di sekolah saya langsung interogasi dia kan, kamu gimana, ditunjukkan biru-biru ya tapi dia aja bilang kasihan papaku soalnya lagi stres, dia bilang ya sudah, kamu caranya, tak tanyain, tak interogasi tiap harinya dia kan, karena kamu lakukan yang belum pernah kamu lakukan. Dia senang karena dia mengasihi orang tuanya. Ya, akan aku lakukan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian ibunya dibaptis. 1 tahun kemudian adiknya dibaptis 2 ya, tapi mereka diam-diam nggak bilang-bilang. 3 dibaptis nggak bilang-bilang. Kemudian orang tua mamanya dibaptis declare, dia bilang sama suaminya, kenapa? Aku mau dibaptis. Kamu mau ceraikan saya? Oh, suaminya kira-kira bingung, saudaraku. Soalnya suaminya ikatan suami takut istri gitu kan. Jadi waktu si mamanya itu bilang, kamu mau gebukin saya? Ayo, tantang sama istrinya. Dibaptis dia akhirnya mamanya. Akhirnya papanya juga dibaptis 15 tahun kemudian. Ya, terus habis dibaptis, setahun kemudian papanya meninggal. Keluarga istri saya juga begitu ya. Habis dibaptis 2 tahun kemudian akhirnya meninggal si papa mertua saya itu. Tapi indah ya, wah kerasnya minta ampun yang nginjili beliau itu ya. Tapi di akhir hidupnya beliau itu 2 tahun sebelum meninggal beliau dibaptis ya. Dan ikut pemuridan, ikut segala macam. Indah ya semuanya ya, luar biasa. Nah semua ya, karena ada kerinduan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana dengan Anda? Kalau kita masih belum sempat untuk ngomong, setidaknya tunjukkan dengan tingkah laku kita, gaya hidup kita yang menjadi saksi, yang menjadi berkat. Jangan resek kitanya, tapi juga jangan lemah, beda ya. Anda jadi saksi bukan berarti Anda diintimidasi sama mereka, Anda tetap tegas. Tetapi jadi saksi. Nah orang itu suka resek, Anda kasih hati, suka rembelah. Tetapi dimaksud, kasih itu tegas. Kasih itu tidak kelemar-kelemar ya, bukan lelembut kayak Putri Solo. Ya, karena nanti kalau begitu nanti orang Batak dibilang nggak punya kasih. Nanti kalau begitu orang Jerman dibilang nggak punya kasih, ya kan? Nah, kasih itu tegas. Kasih itu benar, lembut itu artinya rendah hati. Ya, konotasi dari kata lembut, berbahagialah orang yang lembut, ya. Itu konotasinya adalah lebih ke rendah hati. Ya, kata lembut itu rendah hati, nggak agresif, tidak harmful, nggak nyakot gitu loh. Nah, Anda perlu menghasilkan, bukan menunjukkan, tapi menghasilkan buah roh itu. Dan biarlah orang-orang di sekitarmu merasakan. Di situlah kita belajar.
ya. Belajar bagaimana kita tetap menjadi saksi, tapi tanpa dimanfaatkan, tanpa kita dibully dengan kasihnya kita itu. Artinya di-abuse ya, bukan dibully, tapi di-abuse. Banyak orang menyalahgunakan apa yang kita lakukan itu. Makanya tegas. Dalam diakonia kita, nggak ada kasih uang. Nggak ada utang-utangan, nggak ada kasih uang. Kita kasih makan. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak ada kasih dong, nggak ada urusannya. Kita lakukan yang kita bisa, tegas. Nggak usah marah juga. Nggak usah marah ya. Pokoknya ini begini misalnya. Sebetulnya begitu. Nah, ada orang-orang yang memang tidak bisa menerima kasih yang wajar. Ya, ngerogoh, enggak mana-mana, ya biarin aja. Padahal itu adik kita sendiri kadang-kadang, atau mungkin sepupu atau kerabat kita. Nggak urusan, tegas saja. Nggak usah marah, karena memang ada yang begitu. Ada orang-orang mental itu kan ada, mental pecundang itu kan ada. Nggak usah marah juga, nggak usah mau juga, kasih saja, pokoknya tegas. Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan paling tidak kita nggak usah menghakimi mereka juga. Karena makin dihakimi mereka nggak akan bisa terima. Orang kalau lagi susah Anda hakimi, orang lagi berdosa dihakimi, dia akan reject, tutup, kasih benteng. Orang lagi berdosa Anda hakimi, dia akan tutup benteng. Tapi kalau orang lagi susah, dia datang kepada Anda, dia cerita, Anda buka. Baru Anda masuk firman Tuhan buat mereka. Mau saya doakan enggak? Gitu ya. Jadi kita doakan. Setidaknya Anda mendoakan keluarga Anda. Satu-satu Anda doakan supaya mereka terima Yesus. Anda mungkin belum sempat memberitakan Injil kepada mereka, atau Anda belum punya keberanian. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau Anda mulai beritakan Injil kepada mereka dan tunjukkan dengan tingkah laku kita yang memberkati mereka. Tapi tanpa harus di-abuse. Itulah makanya sebabnya kita harus berhikmat. Bukan cerdik seperti ular ya, tapi berhikmat. Cerdik seperti ular itu harus, karena kita harus tahu firman Tuhan. Tahu batas-batasnya. Makanya tadi saya bilang, lembut itu bukan Anda di-abuse loh. Bukan dibully loh. Lembut itu bukan lembut, tetapi yang namanya lembut itu konotasinya lebih ke rendah hati, ya, dan tidak harmful, tidak menyakit, tidak agresif kepada mereka. Dan kasih itu jangan mengharap pamrih, karena kasihnya kita bukan filio. Ya, demikian juga dengan istri dan suami. Nah, makanya tadi balik diawali dengan apa? Kasih. Dengan kasih yang agape. Jadi kalau kasih itu mulai padam, mulai buyar, mulai redup, ya, inilah saatnya Anda untuk memberi tanpa berharap kembali. Kasih yang agape. Di dalam nama Pak nggak sanggup, Pak. Nah, nggak sanggup karena Anda dasarnya hatinya sudah enek. Nah makanya itulah saatnya Anda berkata, Tuhan, bangkitkan kasih-Mu di dalamku, sehingga Anda mengasihi pasanganmu bukan dengan eros dan filio lagi, bukan dengan kasih yang penuh nafsu lagi. Tetapi memang pada ketika agape itu berjalan, kalau Anda yang masih muda, yang masih secara biologis metabolismenya masih memungkinkan, ya memang itu bangkit kembali erosnya itu, ya. Tetapi jadi eros yang kudus, tesukahnya itu jadi kudus. Tidak ada yang salah dengan eros dan tesuka ya. Yang salah adalah kalau dilampiaskan tak terkontrol. Ya, karena tesuka, birahi itu, atau hawa nafsu, atau passion atau lust itu dari Tuhan. Anugerah untuk kita nikmati. Yang salah adalah kalau kita mengumbarnya dengan tidak terkontrol. Itulah saatnya Anda menunjukkan kasih Anda kepada suami atau istri yang belum di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan masa bodoh. Nanti engkau dan si rumahmu akan selamat. Nanti Tuhan akan tuntun seluruh keluargamu. Segala keberuntungan dari surga itu akan bersama denganmu. Karena orang-orang keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan dengan komit, ya, bukan sawang sinawang ya. Banyak orang sawang sinawang itu cinta Tuhan ke gereja terus, tapi kena musibah. Oh, saya bilang
ada sesuatu yang salah. Kami sendiri ngalamin, ya, ada sesuatu yang salah, tapi kan kita nggak bisa cerita, ya, kita nggak bisa cerita semua satu-satu, ya kan, dan kita nggak bisa jujur, nggak bisa kita buka, karena itu kan aib keluarga, kan. Nah, tapi kita harus semua jaga di dalam kekudusan, jalan dalam kebenaran Tuhan. Nanti selalu ada keberuntungan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.